Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati, dan teman-teman para peserta lomba bercerita yang saya banggakan. Izinkan saya untuk menceritakan sebuah cerita dari Kota Banjar yang berjudul Ki Banteng Loreng. Diceritakan ada sebuah taman di perbatasan antara Desa Ciberem dan Desa Jajawan, Kota Banjar, Jawa Barat, yang menjadi simbol atau ikon yaitu legenda tentang Ki Banteng Loreng. Ki Banteng Loreng atau Eyang Jagalama mempunyai nama asli Kiai Khaleluddin, merupakan seorang sesepuh yang arif, bijaksana, berilmu tinggi, dan memiliki banyak harta. Kekayaan yang dimiliki Ki Banteng Loreng berasal dari usahanya sebagai pembuat senjata. Biji besi sebagai bahan baku dari senjata tersebut berasal dari Curug Wangi. Sedangkan pembuatan senjatanya dilakukan di sekitar lapangan berumput tempat para kerbau berkeliaran. Lalu penyepuhan senjatanya dilakukan di sekitar sumur Siuk Ciloa yang airnya sangat bersih dan tak pernah mengering sampai saat ini. Sumur Siuk Ciloa masih dimanfaatkan untuk memenuhi air kebutuhan warga. Trak-trik, trak-trik, bunyi dentangan besi yang ditimpa kepulan asap dan percikan api tak henti-hentinya. Keluar dari tempat pembuatan senjata, Ki Banteng Loreng juga memiliki banyak hewan ternak berupa kerbau yang dibiarkan begitu saja tanpa pengembalaan. Namun konon menurut cerita, para kerbau itu dijaga oleh makhluk berwujud seekor banteng berwarna loreng atau bercorak. Pada suatu ketika, ada seseorang yang berniat jahat hendak mencuri kerbau milik Kiai Khaleluddin. Wah, ada banyak sekali kerbau di sini. Sepertinya ini hari keberuntunganku karena sedang sepi begini. Hahaha, aku bisa dengan leluasa mengambilnya, Kata si pencuri kegirangan sambil mulai menggiring para kerbau tersebut. Akan tetapi sebelum berhasil mengambil hewan ternak itu, dengan seketika si pencuri tidak bisa pergi kemana-mana, hanya mondar-mandir di sekitar sini tanpa arah tujuan, seperti orang yang lupa ingatan. Setelah berhari-hari, datanglah seekor banteng berwarna loreng menghampirinya. Dengan suara yang lantang dan sikapnya yang bijaksana, banteng loreng itu berkata, "Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Mau apa kamu di sini? Kamu hendak mencuri kerbau-kerbauku ya?" Kata banteng loreng. Si pencuri itu sangat ketakutan mendengar seekor banteng dapat berbicara. Tidak, saya tidak berniat mencuri kerbau. Saya hanya mencari rumput. Jangan bohong kamu. Semakin kamu berbohong, maka kamu akan semakin lupa, bahkan menjadi gila selamanya, kata Ki Banteng
berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ucap si pencuri sambil berlutut memohon ampun dan pertolongan. Baiklah, jika kamu benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka akan kusembuhkan ingatanmu. Ucap Ki Banteng Loreng. Ki Banteng Loreng itu kemudian memanjatkan doa, membakar sintung atau kulit bunga kelapa yang sudah kering dan mengibaskannya ke wajah si pencuri itu. Dengan izin Allah, ingatan si pencuri akhirnya pulih dan dapat pulang kembali ke rumahnya. Kisah tersebut membuat Ki Banteng Loreng sebagai jelmaan dari Kiai Jalaluddin dikenal sebagai sosok perkasa yang menjadi simbol atau benteng pelindung warga melalui kebijaksanaan dan ketinggian ilmu yang beliau miliki. Waktu terus bergulir, tahun demi tahun berganti, hingga sebuah peristiwa pun terjadi. Pada suatu hari, ada seseorang anak yang hendak mencarikan kambing peliharaannya berupa daun imba atau daun mamangkokan. Lokasi daun imba tersebut berada di tempat Ki Banteng Loreng pernah tinggal. Orang tuanya sudah melarangnya dan menasihati untuk tidak mengambil daun tersebut. Tapi anak itu justru mengambil daun imba tersebut. Hingga di malam harinya terdengar suara kambing yang mengembik sambil berlari keluar dari kandangnya, lalu hilang begitu saja. Di tengah gelapnya malam, setelah 2 hari pencarian, dibantu oleh seorang tokoh yang ada di sana, akhirnya kambing tersebut ditemukan di atas pohon kiara. Peristiwa ini semakin warga percaya dan berjanji untuk selalu menjaga kelestarian alam tempat Ki Banteng Loreng pernah tinggal, karena akan berakibat buruk bagi siapapun yang berusaha merusak tempat itu. Demikianlah cerita tentang Ki Banteng Loreng. Mari kita ambil hikmah cerita ini. 1. Jangan pernah mengambil nasihat orang tua, karena akan berakibat buruk bagi siapapun yang berusaha untuk merusaknya. 2. Keteladanan sikap yaitu berilmu, bijaksana, rendah hati, dan pemaaf. 4. Menjaga alam dan kelestarian alam serta makhluk hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati, dan teman-teman para peserta lomba bercerita yang saya banggakan. Inilah akhir penyampaian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Saya permisi pamit. Wassalamualaikum